Kekuatan dan sajak Qin Yichen dan Feng Tianxing adalah dua surga. Ini bukan kekuatan darah atau harta, dan tidak dapat dipisahkan. Dan gunung berapi yang ini membuat Qin Yichen bahkan lebih bahagia. Setidaknya di masa depan, dia dapat menggunakan kekuatan api secara terbuka. Wow! Dalam sekejap, Qin Yichen mengetuk jari kakinya dan jatuh ke gunung berapi. Dan gelombang api mengamuk di bawah kakinya. Dan pantulan wajahnya seperti pedang yang diukir dengan pedang menjadi panas. Namun, jika Anda bisa memahami jalan yang bagus, peningkatan kekuatan Anda menakutkan. Tiba-tiba, Wei Ping mendesak kekuatan ilahi dan bahkan mendesak latihannya, hanya untuk melihat matahari dan api, melonjak ke arahnya. Untuk bisa menjadi pendeta Tao, teknik Wei Ping sama sekali tidak kalah rendahnya. Metode ini sangat misterius, dan itu berubah menjadi membangkitkan Taoisme, dan bahkan Wei Ping dapat menggunakannya untuk melatih. Dan Suyu juga gelisah dengan lengan ganda, seperti jubah angin, meniup api lebih keras lagi. Bibirnya ditarik dengan benang sutra halus, dan hanya sinar api yang terlihat, yang tersedot ke perutnya. Api itu begitu panas, sangat mengerikan. Bahkan jika Anda berkeliaran, Anda hanya berani untuk berhati-hati, dan hal yang sama berlaku untuk Wei Ping di samping. Tapi Qin Yichen hanya duduk bersila. Dia adalah dewa bawaan. Menyempurnakan Dao Wei, hanya perlu mencerahkan hati Dao, dan bahkan menyerap api Dao. Ini adalah kesempatan bagus untuk meningkatkan Avenue of Fire. Qin Yichen bergumam pelan di dalam hatinya. Meskipun dia sudah menyadari keajaiban Dao api, dia baru saja memasuki Dao. Jalannya tinggi dan dalam, dan gengsi dan sajak mengandung misteri tanpa akhir. Bagaimana kita bisa melewatkan kesempatan ini? Tiba-tiba, Qin Yichen memperhatikan bahwa dalam Yang Dao Huo ini, sebenarnya ada ikan api yang berkeliaran. Ikan api juga memiliki berbagai penampilan, dan bahkan kuda laut, singa laut, dan semua jenis hewan eksotis. Ini adalah mata Qin Yichen tertegun, dan Suyu juga memperhatikan ikan api ini. Tiba-tiba, telapak tangannya dikosongkan dan dia langsung merobek lapisan api dan menangkap ikan api. Ini adalah inti dari Yang Yan. Hei, Yah, Taoyun murni. Suyu langsung menelan ikan api dalam satu gigitan, yang tampaknya meremehkan. Tetapi pada kenyataannya, prestise ini membuat organ-organ dalamnya terbakar. Bahkan Qin Yichen melihat api melonjak di tenggorokannya saat Suyu membuka mulutnya dan menghela nafas. Wei Ping juga ditemukan oleh telapak para dewa. Ikan api ini adalah manifestasi dari esensi Yang Yan. Adapun mengapa mereka berubah menjadi penampilan banyak suku laut, Qin Yichen tidak tahu. Diperkirakan ini karena suku Bihai. Tidak ada yang akan peduli tentang hal itu. Bagaimana bisa Qin Yichen membiarkan Wei Ping dan Wu Yu pergi ke Yang Yan yang murni dan bahkan dia melompat langsung ke lautan api. Engah. Gelombang api memercik, tetapi yang memercik adalah api Dao yang sangat panas. Belum lagi banyak orang kuat yang takut untuk mendekat, bahkan Wei Ping ketakutan. Orang ini gila, tanda seru. Lautan api sangat dahsyat, dan apinya menyilaukan. Tapi mau tak mau aku menatap sosok ramping yang berkeliaran di sana. Jenderal Feng melompat ke lautan api, tanda seru. Saya tidak tahu di mana menemukan palu ajaib, dan ketika dia memalu batu vulkanik, Dewa Bintang tiba-tiba merasa mati rasa dan rambutnya ngeri. Anda tahu, ini bukan api biasa. Berbicara tentang lautan api biasa, dengan kekuatan Tuhannya, tidak masalah mandi di dalam. Ini adalah lautan api yang diubah oleh Dao Huo. Namun, Wei Ping segera menemukan bahwa setelah berenang sebentar, Qin Yichen langsung pindah dari satu sisi ke sisi lain, memegangi seekor ikan api di satu tangan, dan bahkan cangkang kura-kura api di tangan yang lain, melahapnya. Apakah orang ini takut dibakar sampai mati oleh Dao Huo? Tanda seru. Setelah Wei Ping tertegun, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Tidak. Dia adalah dewa pedang bawaan, tanpa tubuh fisik, atau pedang dewa itu adalah keilahiannya. Dan Wei Ping juga mendengar bahwa pedang pembantaian emas ini adalah harta karun tingkat Tao. Pernah disempurnakan oleh Dewa Nanxiang untuk membunuh tanpa akhir. Ditambah dengan kenyataan bahwa pedang sihir telah membuat dunia kaya, seorang dewa bawaan lahir. Saya khawatir, itu benar-benar dapat menahan baptisan api. Selain itu, Qin Yichen berada di lautan api, dengan sosok yang kuat, seperti seorang pemburu. Dengan satu serangan, dia menangkap ikan api. Yang paling mengejutkan Wei Ping adalah bahwa Qin Yichen masih bernapas dalam api. Bernafas itu normal, tetapi dewa pedang bawaan ini langsung menuangkan seteguk Yang Yan ke tubuhnya. Senang. Ledakan. Qin Yichen menerobos lautan api lagi, dan api di permukaan tubuhnya melonjak. Tapi sebelum dia memadatkan matanya, dia melihat bahwa matahari mengalir pada pedang sihir, dan itu terus diserap olehnya. Tidak apa-apa. Mata Suyu berkedip, masuk ke lautan api. Bukan hanya kecepatan pemurniannya akan lebih cepat, tetapi penempaan tubuh akan lebih sempurna. Menangis. Berani Anda berani berenang bersama? Kenapa tidak berani? Setelah mengatakan itu, Wei Ping masih sedikit ketakutan. Pertama-tama dia merentangkan jari-jari kakinya ke tepi lautan api,
dan melihat dagingnya terbakar. Bahkan tidak mengertakkan gigi. Dan dengan tubuh fisiknya, dia tidak akan terbakar menjadi abu begitu dia jatuh, lalu bertarung. Tidak bisa membiarkan Dewa Pedang Bawaan ini mengambil keuntungan darinya. Ledakan. Suyu dan Wei Ping juga melompat ke dalamnya. Tetapi mereka hanya duduk bersila di lautan api, mengubah pisau menjadi kail ikan dan tombak yang melekat pada rantai, dan membuangnya tiba-tiba, menangkap matahari murni. Tapi Qin Yichen menghitung waktu, kurang dari 10 napas sebelum dia tidak sabar untuk pergi ke darat sebelum berenang dengan tenang, dan bahkan menjerit berulang kali sebelum dia bahkan tenang. Qin Yichen tersenyum ringan dari lubuk hatinya. Gunung berapi ini layak menjadi salah satu tempat suci klan Bihai, dan Taoisme yang terkandung di dalamnya sangat mendalam. Bahkan jika dia telah memahami Avenue of Fire, dia tidak bisa berenang di dalamnya seperti ikan. Ini hanya bisa menunjukkan bahwa kekuatan lautan api ini harus melampaui pengetahuan api Qin Yichen. Tapi ini adalah hal yang baik untuk Qin Yichen. Meskipun Dewa Bawaan tidak memiliki tubuh fisik, dia dapat mengambil kesempatan ini untuk meredam pedang tukang daging emas. Bahkan bagi para Dewa Pedang Bawaan biasa, pedang sihir itu sendiri adalah daging mereka. Namun, Qin Yichen masih harus berpura-pura menjadi pasangan dan agak takut pada Huo Hai. Seiring berjalannya waktu, mereka bertiga menelan ikan api ke perut mereka, terus-menerus memperbaiki, membuat Men Qianmei terlihat penuh iri. Men Qianmei dapat merasakan panas yang mengerikan dari mereka bertiga. Wei Ye dan Suyu menggunakan metode pemurnian tubuh mereka sendiri untuk meredam tubuh mereka. Adapun Dewa Pedang Bawaan, tidak perlu bergantung pada metode Tao, karena dalam diri mereka sendiri, kondensasi langit dan bumi. Hati-hati untuk membakar kalian semua. Ikan api diburu terus-menerus oleh 3 orang, dan Qin Yichen segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, karena ia menemukan ada ikan api yang lebih besar di lautan api, melahap ikan kecil lainnya. Ikan api bukanlah makhluk, tentu saja mereka bukan pemangsa. Menelan seperti itu adalah manifestasi dari Dao Wei. Ini masih merupakan esensi dari Yang Yan yang mengembun. Ikan api yang lebih kecil hanya perlu muntah. Yang Yan adalah makanan terbaik mereka, dan mereka dapat terus tumbuh lebih besar jika mereka menelan Dao Huo. Setelah beberapa hari, Suyu dan Wei Ping juga memiliki wawasan tentang Dao Huo, dan waktu yang mereka habiskan setiap kali menyelam ke lautan api menjadi lebih lama. Tentu saja, Qin Yichen tidak kalah dengan keduanya, tetapi saat ini, dia melihat telapak tangan Suyu menonjol, mendorong ke kiri dan ke kanan, langsung merobek lautan api, dan menangkap seekor ikan api besar.